Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Giska Harmelani dengan NIM 1923-1120. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tugas laporan analisis konservasi penyu KKPD Pariaman melalui kunjungan lapangan. Adapun konservasi penyu yang saya tuju itu berada di Jalan Haji Bagindo Dahlan Abdullah, Desa Apar, Kecamatan Pariaman Utara, Kota Pariaman. Tugas kali ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah konservasi sumber daya alam. Selanjutnya, agenda hari ini saya akan menjelaskan yaitu 3 bab. Yang bab pertama yaitu menjelaskan tentang latar belakang, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan metodenya. Lalu bab yang kedua yaitu tentang teori dan hasil observasinya. Lalu yang terakhir yaitu bab ketiga, saya akan menyampaikan yaitu tentang kesimpulan dan saran. Baik, di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang latar belakang dari konservasi penyu yang berada di Kota Priaman. Konservasi merupakan suatu kegiatan di mana dapat mencegah terjadinya kepunahan terhadap penyu, serta mencegah terjadinya pemanfaatan penyu dari orang yang tidak bertanggung jawab, seperti melakukan pengambilan telur, cangkang, dan daging. Dengan begitu, konservasi yang berada di Kota Priaman ini memiliki tujuan untuk memberikan edukasi dan referensi terhadap masyarakat yang akan berkunjung ke tempat penangkaran penyu. Adapun edukasi yang diberikan itu tentang menjaga dan melestarikan hewan langka dan dilindungi, agar masyarakat paham tentang kondisi hewan langka dan dilindungi, serta ikut berpartisipasi dalam pelestariannya. Lalu yang kedua, konservasi penyu yang berada di Desa Apar, Kecamatan Pariaman Utara, Kota Pariaman ini sudah berdiri sekitar 10 tahun yang lalu, yang sebelumnya berada di bawah naungan kota. Dan setelah 3 tahun belakangan ini, dengan adanya peraturan baru, konservasi penyu yang berada di Kota Priaman dilimpahkan kewenangannya ke tingkat provinsi. Lalu yang ketiga yaitu konservasi penyu yang berada di Pariaman ini memiliki jenis-jenis penyu seperti penyu lekang, penyu sisik, dan penyu hijau. Penyu yang ditangkari dengan cara semi tangkar ini dilakukan karena penyu tersebut tidak bisa kawin di tempat penangkaran karena penyu tersebut harus kawin di laut lepas. Maka dengan begitu, ketika penyu itu bertelur, maka dia akan kembali ke darat. Lalu yang terakhir, sementara itu ada dari oknum-oknum tertentu yang sengaja membuat konservasi penyu di sekitar itu terganggu. Seperti ada dari pihak masyarakat yang sengaja membalikkan penyu tersebut dan dibela perutnya untuk diambil telur tersebut, kemudian dijualnya dengan harga yang sangat tinggi demi keuntungan pribadi. Tentu hal tersebut sangat merugikan habitat penyu di sekitaran tersebut dan bisa membuat populasi penyu terganggu. Sementara itu, telur yang ada di sekitaran pantai tersebut juga terganggu habitatnya oleh predator-predator seperti dirusak oleh anjing yang sengaja menggali tanah tersebut dan biawak sehingga menyebabkan telur penyu yang ada di situ rusak dan tidak dapat dia buai lagi. Selanjutnya, tujuan dari penelitian konservasi penyu yaitu untuk mengetahui bagaimana sejarah dan pengelolaan konservasi penyu. Yang kedua, mengetahui bagaimana habitat penyu di sekitaran tersebut. Kemudian, mengetahui apa saja jenis-jenis penyu yang ada. Yang keempat, mengetahui bagaimana kegiatan konservasi penyu yang dilakukan, seperti pengambilan telur, pemindahan telur, penetasan semi alami, pembesaran, dan pelepas liaran tukik. Lalu, yang kelima, mengetahui bagaimana fasilitas dan pengelolaan konservasi penyu tersebut. Kemudian mengetahui aspek budaya masyarakat terkait dengan pemanfaatan penyu.
Dan yang terakhir yaitu untuk mengetahui kebersihan fasilitas serta kegiatan pengunjung yang ada. Selanjutnya, manfaat dari penelitian ini. Dengan semakin banyaknya pengunjung yang datang, maka diharapkan dapat memberikan dan meningkatkan kesadaran masyarakat sekaligus berpartisipasi dalam melindungi dan melestarikan sumber daya kelautan dan perikanan yang berada di daerahnya masing-masing. Lalu yang kedua, masyarakat mendapatkan edukasi mengenai penangkaran penyu untuk mengetahui jenis-jenis penyu, proses adopsi telur, struktur tanahnya, cara menetaskan telur penyu, serta pemeliharaan anak tukik dan cara makanannya dan lain-lain. Selanjutnya, metode. Metode yang digunakan dalam laporan hasil observasi ini adalah terdiri atas dua. Yang pertama wawancara, lalu yang kedua yaitu observasi. Selanjutnya bab 2 yaitu tentang teori dan hasil observasi, di mana di bawah ini merupakan data observasi wawancara kami bersama dengan BKSDA bagian kawasan setempat, di mana wawancara ini kami lakukan yaitu pada hari Senin tanggal 24 Mei tahun 2021. Kemudian kami menjalankan wawancara ini sekitar pukul jam 2 siang hingga selesai. Berikut merupakan gambar dari hasil wawancara kami dengan BKSDA setempat. Selanjutnya, sejarah dan pengelolaan konservasi penyu di Desa Apar, Kecamatan Pariaman Utara, Kota Pariaman. Kota Pariaman merupakan salah satu kota yang mengembangkan ekowisata. Salah satu tujuannya untuk mengembangkan ekowisata adalah meningkatkan perekonomian masyarakat setempat di samping adanya konservasi penyu di sana. Menurut hasil wawancara kami bersama seorang narasumber BKSDA setempat mengatakan bahwa konservasi penyu ini telah berdiri sekitar 10 tahun yang lalu, di mana sebelumnya berada di bawah naungan kota, dan setelah 3 tahun belakangan ini dengan adanya peraturan baru, konservasi penyu ini dilimpahkan kewenangannya ke tingkat provinsi. Penyu merupakan salah satu hewan langka, maka dari itu pihak UPTD Konservasi dan Penguasaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan pada Kota Pariaman ini mengembangkan adanya konservasi penyu. Sistem pengelolaan penyu di sekitaran konservasi tersebut terbilang bagus. Tetapi sebenarnya konservasi penyu tidak boleh dibarengi dengan sektor wisata. Walaupun sebenarnya akan meningkatkan perekonomian masyarakat setempat, namun hal ini didasari karena akan memberikan dampak negatif apabila terjadi semacam aktivitas-aktivitas yang melebihi daya dukung kemampuan pengelolaan UPTD. Kemudian, dibanding dengan dulu, sistem pengelolaan konservasi penyu terbilang cukup bagus dan terawat. Dan berbeda dengan sekarang yang pengelolaannya agak sedikit menurun. Selanjutnya, habitat penyu di kawasan konservasi penyu Kota Pariaman. Pasir merupakan tempat atau habitat yang mutlak diperlukan untuk penyu bertelur, serta habitat penyu itu dapat hidup di darat dan di laut. Habitat penyu untuk bertelur di kawasan konservasi penyu di sini sudah mengalami penurunan dibanding dengan tahun-tahun yang lalu. Karena pada waktu dulu di kawasan tepian pantai terdapat penyu yang bertelur semuanya. Namun, ketika kawasan pantai dan konservasi sekarang ini sudah dibarengi dengan sektor pariwisata, maka dari itu penyu itu untuk bertelur pun habitatnya akan terganggu oleh pedagang maupun wisatawan yang hadir. Apalagi saat ini sudah semua pantai yang ada di Sumatera Barat tidak ada yang tidak dijajal oleh para wisatawan yang masuk baik itu dari daerah itu sendiri maupun luar daerah itu sendiri.
Maka dari itu, penyu untuk bertelur pun mulai terancam sehingga akan menyebabkan kepunahan jika dilakukan secara terus-menerus. Habitat penyu juga bisa terancam oleh pembangunan jeti. Selain manfaatnya mengurangi abrasi pantai dan angin, pembangunan jeti itu juga akan mengakibatkan terancamnya penyu untuk bertelur, karena tempatnya untuk bertelur itu sudah diambil. Menurut dari BKSDA setempat mengatakan bahwa penyu yang berada di habitatnya itu kemungkinan kegagalannya mencapai 95%. Hal ini disebabkan karena ketika dia akan menetas, semuanya secara alami predator-predator yang ada di laut itu akan memakan penyu tersebut. Selanjutnya, jenis-jenis penyu yang berada di kawasan konservasi penyu Kota Pariaman. Yang pertama, penyu lekang. Penyu lekang memiliki karakteristik yang pertama, nama lain dari penyu lekang adalah penyu abu-abu dan penyu sisik semu. Penyu ini merupakan penyu terkecil dari jenis-jenis penyu yang lainnya. Warna karapas pada penyu lekang ini berwarna kehijauan. Dan penyu ini sekali bertelur bisa mencapai 100 lebih dalam satu kali bertelur. Kemudian, yang kedua adalah penyu sisik. Penyu sisik pada penyu ini biasanya bergaris-garis dan terlihat seperti marmer yang berwarna coklat. Penyu sisik ini terdapat 4 pasang lempengan yang ada pada karapasnya. Penyu sisik ini setiap kali bertelur mencapai 130 butir tiap sekali bertelur. Dan penyu sisik ini memiliki rahang yang keras sehingga disebut sebagai hewan karnivora. Lalu yang terakhir adalah penyu hijau. Penyu hijau memiliki warna coklat hitam dan gelap. Cangkangnya seperti bulat telur dan kepalanya relatif lebih kecil. Dan kerapasnya berbentuk seperti oval. Penyu hijau ini umumnya bertelur di tekstur pasir yang sedikit halus. Dan penyu hijau ini termasuk hewan langka dan karena hanya dapat bertelur sekali dalam 3 atau 4 tahun. Berikutnya yaitu kegiatan konservasi penyu yang dilakukan. Yang pertama adalah pengambilan telur. Pengambilan telur dapat dilakukan oleh pihak pengelola setempat atau masyarakat setempat yang kemudian akan diberi kepada pihak pengelola konservasi untuk dilakukan penetasan. Biasanya telur itu akan menetas ketika malam hari. Lalu yang kedua adalah pemindahan telur. Pemindahan telur biasanya dilakukan oleh pihak pengelola atau masyarakat setempat, kemudian diberi kepada pihak pengelola UPTD untuk dilakukan pemindahan telur ini. Pemindahan telur ini dilakukan di penetasan alami yang kemudian dipindahkan ke penetasan semi alami yang berada di konservasi penyu tersebut. Lalu yang ketiga adalah penetasan semi alami. Penetasan semi alami ini dibuat dengan tujuan untuk menghindari predator-predator lain yang membuat rusaknya telur tersebut. Penetasan semi alami ini dibuat dengan menutupnya dengan menggunakan jaring-jaring ataupun pagar yang membuat telur penyu itu tidak rusak. Telur penyu yang telah diambil dari penetasan alami ini akan dimasukkan ke dalam lubang sesuai dengan berapa kapasitas telur yang dimasukkan. Berikut adalah gambar, yaitu tempat penetasan telur semi alami yang berada di konservasi penyu Kota Pariaman. Selanjutnya adalah pembesaran. Pembesaran tukik biasanya dilakukan di tempat bak pemeliharaan. Tempat bak pemeliharaan tukik itu biasanya akan kotor setelah tukik tersebut diberi makan. Maka dari itu, bak pembesaran tukik tersebut harus dibersihkan sehingga tidak menimbulkan dan membuat tukik-tukik yang lainnya itu mati. Berikut merupakan gambar dari tempat pembesaran tukik, kolam tukik,
dan makanan-makanan untuk penyu besar maupun tukik yang berada di kawasan konservasi penyu Kota Pariaman adalah pelepas liaran tukik. Menurut hasil wawancara bersama BKSDA setempat mengatakan bahwa pelepasan tukik biasanya dilakukan dengan tujuan untuk memperbanyak populasi penyu di laut. Sementara itu, menurut BKSDA Kota Pariaman itu, pelepasan tukik itu biasanya hanya dilakukan ketika mengadakan satu event-event tertentu seperti kedatangan Kapolda, musda-musda, ataupun orang penting lainnya, maka diadakanlah pelepas liaran tukik tersebut. Kemudian, bagaimana fasilitas dan pengelolaan konservasi penyu di sana? Fasilitas yang ada di kawasan konservasi penyu KKPD Pariaman ini terdapat beberapa fasilitas dengan masing-masing pengelolaannya, seperti adanya kantor, hatchery 2, bak pemeliharaan penyu, kolam tukik, lokasi penetasan telur semi alami, aula, dan masih banyak fasilitas lainnya. Lalu kemudian bentuk aspek budaya masyarakat terkait dengan pemanfaatan penyu. Bentuk aspek budaya masyarakat terkait pemanfaatan penyu dapat dilakukan seperti melarang masyarakat untuk membunuh, dan memakan penyu tersebut, karena akan dinilai akan mendatangkan musibah bagi dirinya sendiri. Kemudian, membuat satu program tentang pelarangan pemanfaatan penyu. Masyarakat dan pemerintah setempat sudah membuat aturan undang-undang tentang pemanfaatan penyu tersebut. Kemudian, kebersihan fasilitas serta kegiatan pengunjung yang ada. Menurut hasil dari yang saya amati, kebersihan fasilitas di sekitaran kawasan penyu tersebut terbilang cukup baik. Pasalnya, sampah yang berserakan pun tidak banyak. Kemudian, dengan adanya pembangunan sektor wisata, membuat meningkatnya perekonomian masyarakat setempat di samping adanya konservasi penyu. Karena kawasan yang mulanya pesisir pantai sekarang ini sudah ramai dijelajahi oleh masyarakat luar, baik itu masyarakat yang berada di daerah itu sendiri maupun masyarakat yang berdatangan dari luar daerah. Yang terakhir adalah bab 3, yaitu berisi tentang kesimpulan dan saran. Dari hasil analisis laporan konservasi penyu yang berada di kawasan Kota Pariaman ini, dapat saya simpulkan bahwa penyu merupakan salah satu jenis hewan langka. Maka dari itu, dengan adanya konservasi penyu ini, maka akan menambah wawasan pengetahuan kita betapa banyaknya manfaat bagi penyu itu sendiri dan agar tidak punahnya populasi penyu itu. Maka dari itu, pihak pemerintah dan pihak pengelola harus saling bekerja sama dalam memanfaatkan penyu di sekitaran tersebut. Salah satu cara yang dapat dilakukan seperti dengan melakukan pengambilan telur, penetasan telur alami, penetasan semi alami, pembesaran, dan yang terakhir itu pelepas liaran tukik. Tujuan konservasi ini adalah satu kegiatan di mana dapat mencegah terjadinya kepunahan terhadap penyu, serta mencegah terjadinya pemanfaatan penyu dari orang yang tidak bertanggung jawab. Kemudian sarannya, sebaiknya pihak pengelola konservasi dan pihak pemerintah harus saling bekerja sama dalam menjaga dan melindungi penyu tersebut. Dan aturan undang-undang yang telah berlaku seharusnya ditegakkan kembali, agar dari pihak oknum-oknum tertentu tidak akan menjual telur penyu tersebut demi keuntungan pribadi. Kemudian bagi para wisatawan yang datang ke konservasi penyu itu, sebaiknya dapat mematuhi aturan yang ada seperti tidak membuang sampah sembarangan, dan bagi warga setempat yang berjualan harus juga mematuhi aturan yang telah dibuat. Demikianlah penjelasan saya mengenai analisis konservasi penyu KKPD Pariaman melalui kunjungan lapangan.
Dan mohon maaf jika ada salah-salah kata baik dari segi penyampaiannya dari awal materi hingga akhir materi. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat nantinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.